Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifari Ananda Dewi Putra, SPI MH, dosen Prodi Pengolahan Hasil Laut Perikanan, Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka sertifikasi dosen yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan mata kuliah bahan baku pengolahan hasil perikanan yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen mutu hasil perikanan. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa Prodi Pengolahan Hasil Laut semester 2 dengan kode mata kuliah PHL 2309 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan perincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk UTS dan 1 kali untuk UAS. Mata kuliah bahan baku pengolahan hasil perikanan berisi konsep dasar penentuan bahan baku pengolahan hasil perikanan diberikan untuk membuat mahasiswa dapat mengidentifikasi bahan baku yang baik dalam proses pengolahan perikanan sesuai dengan kebutuhan dari proses yang dibutuhkan. Indikator mahasiswa memahami bahan baku pengolahan hasil perikanan dinilai dari pemahaman menentukan bahan baku yang baik secara teori maupun praktis, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya di bidang ketahanan pangan dalam mendukung kurikulum Prodi Pengolahan Hasil Laut atau Perikanan sebagai salah satu mata kuliah untuk menunjang tujuan kurikulum. Yang kelima, menjadikan mahasiswa sebagai teknisi di bidang penentuan bahan baku pengolahan hasil perikanan yang memiliki kemampuan praktisi maupun teoritis. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis data jurnal bidang bahan baku pengolahan hasil perikanan yang nantinya dapat membuat jurnal-jurnal baru berdasarkan perkembangan perikanan di dunia mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan teknik pembelajaran berbasis pendidikan vokasi yang menekankan keseimbangan antara penguasaan teori dan keterampilan praktik. Teknik pembelajaran menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui ceramah interaktif, diskusi, case method, problem based learning PBL, project based learning, demonstrasi, dan praktikum laboratorium berbasis learning by doing. Mahasiswa dibimbing menerapkan SOP, K3 laboratorium, serta menyelesaikan permasalahan nyata sesuai standar industri. Evaluasi dilakukan melalui performance assessment, laporan praktikum, presentasi, dan proyek untuk memastikan ketercapaian kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai prinsip Outcome Based Education atau OBE. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah bahan baku pengolahan hasil perikanan dengan materi karakteristik ikan sebagai bahan baku olahan hasil perikanan yang meliputi karakteristik kesegaran ikan, karakteristik fisik ikan, serta karakteristik keamanan bahan baku perikanan yang mencakup aspek fisik, kimia, enzimatis, dan biologis. Melalui pembelajaran berbasis vokasi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi mutu bahan baku, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya, serta menentukan penanganan yang tepat sesuai standar industri pengolahan hasil perikanan. Mari kita saksikan bersama. Siap, gerak. Ya, silakan. Silakan Pak, gerak. Tunggu perdana, duduk siap, gerak. Dan lapor Prodi Pengolahan Hasil Perikanan keempat, jumlah dokumen lengkap, siap menerima materi. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum menerima materi, 6 berdoa. Berdoa selesai. Istirahat kehidupan. Nah. Baik,
karakteristik ikan sebagai bahan baku olahan hasil perikanan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ikan itu merupakan high perishable food tadi ya, atau gampang rusak. Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat kenapa ikan itu gampang rusak atau mudah rusak? Siapa? Nah, Izin menjawab kenapa ikan itu mudah rusak. Yang pertama, dikarenakan ikan itu mengandung banyak air sehingga memudahkan adanya pertumbuhan bakteri. Yang kedua, itu ikan mengalami adanya teroksidasi karena adanya kadar lemak. Lalu yang ketiga, itu ikan mengalami autolisis, adanya aktifnya enzimatis pada ikan. ya, baik sekali jawabannya deh ya, berarti tidak sia-sia kita belajar di minggu lalu kalau gitu ya. Jadi terkadang pelajaran itu dia itu step by step. Untuk bisa mempelajari karakteristik ikan sebagai bahan baku, kita harus mempelajari karakteristik ikannya dulu, bukan hanya sebagai bahan baku tapi sebagai makhluk hidup. Nah, rupanya ikan ini juga memiliki karakteristik sebagai bahan baku olahan. Jadi bukan hanya bahan baku karakteristik ikan itu sebagai bahan baku saja, tapi juga dia itu punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup ya. Oke, kita lanjut saja ke ke materinya ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Baik. Pada materi kita kuliah hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita mahasiswa itu atau kalian mampu mengetahui dan memahami mengenai yang pertama karakteristik kesegaran hasil perikanan sebagai bahan baku. Yang kedua karakteristik fisik hasil perikanan. Yang ketiga karakteristik keamanan hasil perikanan sebagai bahan baku. Jadi ini sesuai dengan capaian mata kuliah kita ya, di mana kawan-kawan itu diharapkan mampu menganalisis konsep ekologi pengolahan hasil perikanan, khususnya bahan baku pengolahan hasil perikanan, dan dua memahami fungsi bahan baku yang baik untuk pengolahan hasil perikanan. Karakteristik kesegaran hasil perikanan sebagai bahan baku. Nah, jadi teman-teman, dalam prinsip teknologi pengolahan dikatakan bahwa dari bahan mentah yang bermutu, kesegaran tinggi akan dapat dihasilkan produk olahan yang bermutu tinggi pula. Mutu kesegaran sangat penting dan identik dengan nilai uang. Karena semakin segar komoditas hasil perikanan, maka semakin mahal harganya. Mutu kesegaran ini berbanding lurus dengan suhu dan waktu penanganan. Semakin singkat waktu tunggu proses dan semakin rendah suhu yang digunakan, maka akan diperoleh bahan baku yang memiliki mutu yang prima. Nah, jadi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, bahwa pembusukan ikan itu bergerak secara satu arah. Artinya apa itu? Bergerak secara satu arah. Siap, mohon izin menjawab Pak. Izin, maksud dari kualitas ikan itu satu arah adalah ikan kalau sudah busuk dia tidak akan kembali ke kesegaran yang awal. Jadi kalau sudah memasuki tahap pembusukan, kualitasnya tetap menurun dan tidak akan bisa kembali ke kualitas yang awal. Siap, terima kasih. Oke, itu sangat tepat jawabannya ya. Karena pembusukan itu kalau di ikan berjalan dia itu secara satu arah, berarti dia tidak akan kembali ke kualitas sebelumnya lagi ya. Jadi harus diperhatikan suhu, harus diperhatikan waktu penanganan agar kesegaran ikan ini terjaga. Oke. Nah, ini adalah gambaran bahwa betapa luasnya varietas dari hasil perikanan ini sendiri. Mulai dari ikan itu sendiri atau dalam famili Pisces, ada dalam famili Crustacea, ada dalam famili Mollusca, ada ya, kawan bertubuh lunak. Nah, di sini kita harus memahami bahwa tiap jenis ini itu berbeda-beda cara penanganannya. Tiap jenis ini berbeda-beda karakteristiknya. Makanya nanti di mata kuliah selanjutnya akan ada yang kita bahas pembahasan khusus untuk Crustacea, pembahasan khusus untuk ikan, pembahasan khusus untuk rumput laut yang notabene-nya bukan hewan lagi gitu ya. Nah, ini yang sudah sering kali kawan-kawan lihat untuk ciri-ciri ikan segar dan ikan busuk ya. Jadi rupanya ikan segar dan ikan busuk ini dapat kita lihat dari ciri-ciri fisiknya. Ya, belum kita kaji secara mikrobiologis atau kaji secara kimiawi,
ya. Rupanya dari ikan segar dan ikan busuk itu dapat kelihatan dari matanya. Matanya berbeda antara ikan segar dan ikan busuk, insangnya berbeda, warnanya berbeda, baunya berbeda, dagingnya berbeda, sisiknya berbeda, dinding perut maupun kondisi ikan di air itu akan berbeda. Nah, di mana kawan-kawan bisa melihat bahwa ikan segar itu ciri-cirinya masih mewakili ketika ikan itu masih hidup. Jadi kayak mana mata ikan itu masih hidup, maka itulah ikan segar. Kayak mana warna insangnya ketika ikan itu masih hidup, maka itu ikan segar. Tapi kalau dia sudah mengalami perubahan yang signifikan, ya, dari ikan yang hidup dengan ikan yang mati, itu berbedanya itu sangat jelas, sangat nyata, berarti sudah mengalami penurunan kualitas. Ikan segar dan ikan busuk, kita melihat juga pada bagian mana sih sebenarnya yang busuk itu, ya? Pada bagian mana dia itu yang mengalami penurunan mutu, ya. Nah, kita lihat struktur tubuh ikan, di mana struktur tubuh ikan itu sangat kompleks juga, sama seperti manusia, ya. Jadi mereka punya dari depan itu mulut, ada faring, ada bulbus olfactorius, insang, otak, pyloric caecum, tali spinal, lambung, ginjal, aorta dorsal, ureter, kandung kemih, lubang genital, anus, lubung renang, ovarium, usus halus, pankreas, limpa, hati, jantung, dan keseluruhan anggota luar tubuh. Jadi, di mana memiliki fungsi masing-masing ini. Nah, khususnya pada bagian pencernaan, ya, pada bagian pencernaan itu harus kita pahami. Kalau misalnya ini bagian yang dapat cepat busuk, kira-kira kenapa cepat busuk itu bagian pencernaan? Ya. Karena di usus ikan atau pencernaan ini banyak mengandung bakteri. Bakteri apa? Bakteri pencernaan, bakteri E. coli, ya. Oke, bakteri pencernaan atau bakteri E. coli. Ya. Jadi mengeluarkan isi perut, sisiknya, insangnya, ya. Jadi itu kenapa kita harus menyayangi ikan apabila ingin diproses lebih lanjut dalam waktu yang lama supaya sumber pertumbuhan bakterinya itu hilang, ya. Oke. Nah, setelah memahami organ tubuhnya dari dalam maupun dari luar, kita harus memahami juga supaya mengerti cara penanganannya. Kita harus paham bentuk utama tubuh ikan, ya. Jadi bentuk utama tubuh ikan itu yang pertama adalah bentuk torpedo. Jadi memiliki bentuk seperti rudal dia, ya. Jadi bagian tebal pada kepala, meruncing arah ke arah belakang dan sedikit mendatar pada kedua sisinya. Contohnya ikan tuna, cakalang, dan layang. Biasanya yang berbentuk torpedo ini berenang cepat, ya. Yang kedua bentuk panah memanjang. Jadi sayatan potongan melintangnya sebanding dengan sirip punggung dan sirip anus terletak pada bagian belakang. Contohnya ikan sendro dan sunang-sunangan, ya. Yang selanjutnya adalah bentuk pipi, di mana bentuknya memiliki pada kedua sisi pada bagian atas. Jadi contohnya itu seperti ikan pari. Nah, pipi ini biasa juga disebut dengan kompres, ya. Yang keempat bentuk seperti ular atau panjang, bulat, sedikit memimpi pada kedua sisi dan geraknya mengombak. Contohnya adalah belut dan sidat. Dan selanjutnya adalah bentuk tubuh panjang dan benang seperti tipis, sangat tipis atau filiform. Seperti contohnya ikan snapshell. Jadi perbedaan bentuk ular dengan bentuk benang ini, kalau ular itu dia itu masih kelihatan aja kayak bentuk selang. Tapi kalau misalnya yang bentuk benang itu sangat tipis. Kalau kalian pernah ketemu ikan saya, ikan apa namanya, hairtail, jadi ikan ekor rambut itu, ekornya seperti rambut, nah itu seperti tipis seperti foliformat. Nanti kita lihat gambar perbedaannya. Selanjutnya adalah bentuk tubuh pipi melebar pada bagian badan sampai ekor atau tiny form, contohnya ikan gamet. Dan yang selanjutnya adalah bentuk tubuh seperti panah, ya. Panah itu dia, ya, kan kalau untuk panah itu ada, ya. Jadi apa, dari kecil di depan nanti ke besar ke belakang, dan belakangnya itu akan bukan mengerucut, akan mengembang seperti ikan, ada namanya ikan pipe
tapi jarang di Indonesia ikan paket ya. Kalau di sini itu kayak, tapi yang paling tepat ikan paket memang sebenarnya ya. Yang ke-8 adalah globiform atau seperti bentuk bola. Nanti kawan-kawan sudah tahu lah, ada ikan dungkal, ada ikan sutra ya. Nah, segiform yang tadi kayak bentuk panetnya seperti ini ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke kandungan zat gizi beberapa ikan air laut dan air payau, ada ya? Apakah ada yang ditanyakan? Siap. Ayo, silakan. Yang atasan izin Kopral Kadet Alexandra Melania Rinci izin menanyakan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak bahwa terdapat 8 jenis bentuk ikan. Nah, dari 8 jenis bentuk ikan tersebut, apakah berkaitan dengan mutu dan kualitas dari ikan? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Linci atas pertanyaannya. Ya, itu sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kenapa kita harus mengenal bentuk tubuh ikan dalam kita mempelajari karakteristik atau kualitas dari bahan baku ikan ini sebagai bahan baku olahan? Karena bentuk tubuh ikan ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita menangani dan bagaimana cara kita mengolahnya. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pengolahan itu kita harus melihat karakteristik ikannya. Contohnya ya, seperti fusiform atau yang berbentuk seperti torpedo. Nah, itu kan dia bulat memanjang ya ke belakang dan itu badannya bentuknya tebal. Apabila kita buat dia itu seperti ikan asin yang kawan-kawan sering lihat di pasar atau di rumah, kan tidak mungkin dibuat ikan asin atau ikan kering. Karena bagian tubuhnya nanti yang di tengah-tengah itu bisa tidak kering. Jadi di luarnya kering, di dalamnya itu basah. Akhirnya tetap saja pembusukan itu cepat terjadi. Nah, juga seperti yang filiform atau lidi ini. Filiform atau lidi ini kita buat dia itu konteksnya sama seperti ikan asap misalnya. Nah, jadi bentuk tubuh ikan itu juga menentukan bagaimana penanganan dan pengolahannya gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat ada bentuk tubuh ikan fusiform dengan notabene-nya perenang cepat dengan globiform di mana notabene-nya ikan ini pasti bergerak lambat karena bentuknya bulat sehingga kandungan lemaknya juga berbeda dari bentuk tubuh. Pasti kandungan lemak dari globiform dan kandungan lemak dari fusiform itu lebih tinggi yang mana kira-kira? Yang globiform yang bentuknya bola deh ya, yang berbentuk bulat daripada yang bentuk fusiform contohnya itu. Sehingga untuk ikan-ikan globiform pasti dia akan cepat teroksidasi karena kandungan lemaknya yang tinggi. Kandungan zat gizi beberapa ikan air laut, air payau dan air laut. Jadi yang harus kita pahami dulu karena ini berbicara ikan itu sebagai bahan baku pengolahan hasil perikanan, maka kita harus memahami bahwa ikan ini tidak 100%, tidak semuanya ikan itu 100% bisa dikonsumsi ya dari seluruh tubuhnya. Jadi ada namanya istilah BDD atau berat yang dapat dimakan. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat bahwa ikan kakap itu BDD-nya 80%. Artinya adalah kalau kalian membeli ikan kakap 1 kg, maka 80% dari 1 kg itu yang bisa dimakan. Jadi kalau 1 kg ikan kakap berarti 800 gram yang bisa dimakan dari ya. Nah, kalau cumi-cumi itu hampir 100% atau lebih dari 100%. Karena yang dibuang hanya tulang tengahnya saja yang kayak plastik itu sama isi perutnya. Nah, sama seperti belut, teri dan udang rebon. Itu kan kalian makan kepalanya, tulangnya semua kalian makan. Cuma kalau misalnya kita lihat yang kayak kerang atau kepiting, itu kan sangat rendah BDD-nya itu. Kerang itu ada 20, kepiting itu 45. Kenapa? Kalau kerang itu kan harus di apa itu ya, di rumahnya itu, di rumahnya itu. Sedangkan rumahnya itu kita nggak makan, kita makan yang isinya. Nah, sama seperti kepiting juga, cangkangnya kita nggak makan, yang kita makan daging di dalamnya. Makanya BDD-nya itu rendah. Ya. Nah, selanjutnya pada kandungan gizi ini ada perhitungan per 100 gram dari BBD-nya. Ya, misalnya katakan ikan kakap itu 100 gram, cumi-cumi 100 gram, ikan kembung 100 gram, maka dibandingkanlah dari energinya atau kilokalorinya
mulai dari protein, lemak dan karbonnya berapa gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan perdalam pada mata kuliah kimia pangan untuk kandungan-kandungan gizi dari ikan ini. Oke. Keamanan hasil perikanan sebagai bahan baku. Keamanan pangan didefinisikan sebagai jaminan agar pangan tidak akan menyebabkan kerugian bagi konsumen ketika disiapkan atau dikonsumsi sesuai dengan tujuan penggunaan. Untuk mencapai produk olahan yang aman, maka pengetahuan mengenai keamanan hasil perikanan mutlak perlu diketahui oleh produsen maupun konsumen. Pencegahan terhadap adanya bahaya yang menyebabkan bahan baku pangan tidak aman sebagai bahan pangan harus dihindari. Unsur bahaya yang ada pada bahan baku sebagai berikut. Yang pertama adalah luka, ya, apabila ikannya itu mengalami luka. Nah, ikan segar dapat mengalami luka selama pemainan dan penangkapan. Penggunaan alat tangkap berupa jaring, terutama jaring insang, pukat harimau, pukat cincin, pukat pancing. Oke, kita masuk ke kerusakan fisik atau mekanis ikan segar. Ikan segar dapat mengalami luka selama pemainan dan penangkapan. Penggunaan alat tangkap berupa jaring, terutama jaring insang, pukat harimau, pukat cincin, pukat pancing, dan juga alat bantu penangkapan lainnya seperti pengait atau biasa kita sebut dengan gancu itu ada ya, dapat menimbulkan luka pada tubuh dan bagian mulut ikan. Pada gambar berikut memperlihatkan ikan tertangkap dengan jaring. Nah, ini adalah jaring. Apa yang namanya? Kalau dia nyangkut di bagian tubuh ini berarti dia jaring apa nama sebutannya ini? Jaring insang. Jaring insang atau gillnet. Nah, jaring insang ini. Yang pasti jaring insang ini pasti dia melukai insang. Sedangkan insang ini merupakan tempat pertumbuhan bakteri, salah satu yang paling cepat ada ya. Jadi pertumbuhan bakteri itu kan yang paling cepat itu ada di kulit atau sisi insang dan perut atau perut ada ya. Nah, kerusakan fisik ini akan memicu atau trigger untuk pertumbuhan bakteri mikrobiologi itu semakin cepat. Nah, sama seperti memakan, ya, ini juga sama ya. Dia akan mempercepat perkembang biakan dari mikroorganisme, khususnya bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri pembusuk yang dapat merugikan manusia apabila dikonsumsi. Nah, kita masuk ke kerusakan ikan secara enzimatis atau kimiawi. Nah, yang pertama itu ada autolisis saya. Jadi autolisis itu adalah proses penguraian yang terjadi dalam tubuh ikan akibat aktivitas enzim yang dihasilkan oleh ikan itu sendiri. Autolisis terjadi saat enzim bekerja merombak protein sehingga mengalami denaturasi, ya, yaitu perubahan bentuk fisik dari protein tanpa diikuti dengan perombakan kimiawi. Selain protein, lemak dan glikogen juga mengalami perombakan. Nah, autolisis ini pasti dialami oleh ikan apabila otak dari ikannya itu sudah tidak bekerja lagi, ya. Jadi tidak ada yang menyetop kerja dari enzim itu. Dia seharusnya mencerna makanan, tapi makanan tidak ada. Akhirnya organ dalam yang dicerna dia akhirnya busuk, mulai menggembung perutnya, mulai pecah perutnya, ya, bersbeli sebutannya, ya. Oke, nah, jadi salah satu yang paling sering ditemukan setelah terjadinya autolisis itu adalah burst belly. Burst belly itu adalah pecahnya perut ikan, ya, atau keluar isi perut ikan. Enzim tersebut berasal dari tubuh ikan dan mikroba yang hidup di saluran pencernaan. Dalam keadaan hidup, enzim ini berperan dalam proses pencernaan dengan merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi, selama ikannya hidup, yang namanya merombak dari senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana itu berarti menghancurkan atau menguraikan. Karena ibaratnya dari besar dia itu menjadi kecil, berarti kan ada proses menghancurkan itu. Kalau kalian beli bawang, terus membuat bawang goreng. Nah, bawang goreng itu kalian cincang-cincang baru nanti kalian buat bawang goreng, ya. Nah, itu berarti ada proses penghancuran di situ. Cuma karena otak ini sudah tidak hidup lagi, otaknya sudah mati, ikannya sudah mati, enzim ini terus bekerja. Akhirnya dia merusak organ dalamnya, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari burst belly pada ikan. Jadi keluar perutnya itu dia tidak terlipit, dia tidak terinjak, dia tidak mengalami kerusakan fisik, ya, secara fisik yang tadi kita pelajari. Tapi kok tiba-tiba perutnya itu meletus, seperti itu, ya.
perutnya itu terbuka. Nah itu karena ada kinerja enzim pencernaan yang tidak terkontrol. Akhirnya dia memangsa atau mengurai dari organ perut ikan tersebut. Nah yang kedua adalah gaping. Jadi gaping ini nggak ada gap di antara kita, dia tidak ada batas antara kita. Nah, tapi kalau gaping berarti sudah ada terbentuk batas. Oke, sudah ada terbentuk batas dari tiap-tiap daging ikan. Nah, untuk ikan yang memiliki otot yang relatif tipis, ya, seperti ikan tuna, ikan nila, ikan lele itu tidak terlalu tampak sebetulnya gapingnya. Tapi kalau misalnya ikan yang berbentuk blok ototnya itu tebal dan jelas, itu akan terlihat sekali seperti di ikan tuna. Jadi kalau daging ikan tuna itu sudah mengalami gaping, itu sangat terlihat jelas dari mana yang belum mengalami gaping dan sudah mengalami gaping. Ya, rupanya gaping ini dikarenakan karena adanya pelemahan antara ikat otot, ya, ikat otot sehingga lembaran-lembaran otot itu, ya, dia terlepas. Jadi kita langsung lihat saja gambarnya. Nah seperti ini ya. Jadi antara lembaran otot yang ditemukan pada udang. Nah yang namanya melanosis ini kan, kalau melanin itu apa? Apa melanin itu? Warna. Ya, warna. Ya, pigmen. Nah, jadi yang paling jelas melanosis ini berarti dia itu akan menimbulkan warna akibat reaksi oksidasi enzimatis. Ya, terjadi pada asam amino tirosin oleh enzim tirosinase yang menghasilkan pigmen melanin. Jadi dia itu akan berbentuk bercak-bercak orange, ya. Nah, sama seperti melanosis, tapi ini lebih spesifik, warnanya itu hitam. Ya, jadi black spot sama seperti tumbuh di udang-udangan juga atau crustacea, ya, mau di udang, kepiting, ya, tapi lebih seringnya itu di udang. Pembentukan black spot ini sangat dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari, besarnya konsentrasi substrat tirosin pada udang, oksigen dan enzim tirosinase melalui serangkaian reaksi biokimiawi. Sama seperti melanosis, black spot menjadi salah satu indikator penurunan kualitas udang yang segar. Nah, jadi kalau misalnya udang udah ada titik hitam di atas punggungnya, ya, maka itu menjadi tanda kualitasnya itu sudah mulai menurun. Jadi kalau misalnya kalian mau beli udang, jadi lihatlah punggung udang ini, kira-kira dia itu masih bagus atau tidak, atau sudah ada bercak-bercak hitam ini, berarti kalau ada bercak hitam ya dihindari untuk di udang seperti ini, ya. Nah, selanjutnya adalah oksidasi. Oksidasi ini yang tadi kita bahas seperti pertanyaan dari Linci, ya. Jadi bentuk tubuh ikan itu berdasarkan tingkat atau banyaknya lemak, ya, banyaknya lemak pada suatu tubuh ikan akan mempengaruhi proses oksidasi. Semakin lemaknya itu banyak di ikan itu, maka proses oksidasi ini akan cepat terjadi atau sering terjadi, ya. Selanjutnya itu oksidasi, ya, seperti yang tadi kita bahas, ya, sesuai pertanyaan Linci, ya. Bentuk tubuh ikan bagaimana hubungannya dengan mutu bahan baku, Pak? Nah, rupanya lemak ikan ini, ya, akan mempengaruhi proses oksidasi. Semakin banyak lemak ikan, ya, lemak ikan yang terdapat pada suatu bahan baku, ya, mulai dia itu seperti kandungan lemaknya itu tinggi. Nah, itu akan memproses proses oksidasi ini. Karena lemak tidak jenuh, ada lemak yang mengandung tidak terperangkap dari rantai utamanya sehingga bersifat tidak stabil, mudah terurai dan cenderung bereaksi dengan oksigen. Ini dia sisi 2 poin, ya. Lemak tak jenuh ini sebetulnya bagus kalau kita konsumsi, tetapi dia itu lebih cepat mengalami oksidasi karena dia itu tidak stabil, gampang terurai. Kalau tidak terurai oleh tubuh kita, dia terurai oleh oksigen, akhirnya bau tengi. Nah, makanya cepat bau tengi. Tapi kalau kita makan itu sebelum dia itu mengalami proses oksidasi, bagus untuk tubuh kita karena dia itu dapat terurai secara menyeluruh. Kita bisa manfaatkan
secara maksimal. Ya, selama penyimpanan mati aja lo akan mengalami proses oksidasi sehingga membentuk senyawa peroksida. Nah itu yang akan dibawa nitril ya. Daging yang teroksidasi akan cepat berubah warna menjadi merah tua kecoklatan. Selama pemasaran, hasil-hasil tangkapan dan panen yang tidak ditangani dengan baik tanpa es yang memadai dan dibiarkan di tempat terbuka tanpa pengemasan berpotensi mengalami oksidasi. Ini adalah contoh yang kira-kira kayak mana sih bentuk pemasaran yang apabila dilakukan itu sering terjadi oksidasi. Nah ini sering terjadi di tempat TPI ya deh ya, karena ikannya begitu banyak, jumlah esnya kurang, ikannya akan ditumpuk, ya. Nah ini akan menyebabkan percepatan proses oksidasi itu. Apalagi udah mulai siang hari, ini misalnya ikan yang datang itu kan subuh. Nah udah mulai siang hari itu udah mulai nampak cahaya matahari, nah itu udah bahaya ya. Berarti dia akan cepat proses oksidasi ikan yang tumpuk-tumpuk di TPI ini. Nah, jadi penjelasan kita tadi sejauh itu, ya ada fisik, ada kimiawi, ya. Nah, biasanya akan berujung ke bahaya biologi, ya. Jadi bahaya biologi ini, ya, akan tertrigger dia, akan muncul dia apabila bahaya fisik dan bahaya kimia tadi sudah terlewati. Jadi dia udah ada karena bahaya fisik dulu, bahaya kimia dulu, baru bahaya biologi ini muncul. Jadi bahaya biologi yang terdapat pada satu perikanan meliputi bakteri, yaitu organisme bersel satu yang hidup secara individual, parasit yaitu organisme yang hidup dalam inang hewan manusia atau manusia dalam khusus, dan virus yaitu organisme kecil yang hidup berkembang di dalam inang. Dan tangannya kena. Jadi kita cerita fokus ke bakteri dulu. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit apabila dia bersifat patogen. Nah, patogen. Pak, ada yang dia tidak patogen, tapi dia bisa jadi patogen. Ada ya. Contohnya adalah Escherichia coli. Apabila jumlahnya itu dalam takaran aman dalam tubuh kita, maka dia membantu proses membusungkan dalam pencernaan, ya, membusungkan dalam pencernaan. Tapi apabila dia berlebihan, akhirnya kau diare, akhirnya kau sakit perut. Nah, itu kenapa? Karena dia itu kinerjanya itu sudah berlebihan sehingga efeknya bukan hanya dalam membusungkan makanan saja. Akhirnya jadi berpengaruh kesehatan. Jadi berubah dia dari bakteri membusuk jadi bakteri ya. Terdapat dua kelompok besar bakteri yang dapat mengeluarkan toksik produk. Ya. Jadi ada yang namanya secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja itu berarti dia mikroflora asid. Artinya adalah bakteri ini memang sudah ada di planet itu. Nah, jadi kita harus hati-hati. Dan yang kedua adalah Digenous, artinya masuk karena limbah domestik atau industri, karena memang adanya pencemar. Nah, ini contoh-contoh yang berbedanya ya. Yang bagian atas itu indigenous atau yang asli dari perairan, yang di bawah ini karena ada pencemaran. Oke? Nah, Aerophora Sidopila, Clostridium botulinum, Fibrio cholera, dan Clostridia monocytogenes. Ini adalah bakteri-bakteri flora asli dari perairan. Nah, ini yang harus kita cek. Apakah ikan yang kita ambil ini tidak terdapat ini? Walaupun dia bentuknya bagus, walaupun dia itu tidak memperlihatkan perubahan fisik yang signifikan, tapi dia tetap harus dicek. Karena bakteri-bakteri ini bersifat masonnya. Nah, yang bagian bawah, Salmonella, Escherichia coli, Plasmodium cerevisiae, dan Staphylococcus aureus, ya, itu adalah bakteri-bakteri yang masuknya melalui pencemaran. Contohnya, ditemukan di ikan tersebut banyaknya Escherichia coli. Berarti tempat kita mengambil ikan atau tempat pengolahan ikannya itu terpapar kotoran. Kenapa? Karena Escherichia coli ini adanya di sistem pencernaan. Berarti terdapat kotoran
Ada kotoran binatang kah, atau kotoran manusia kah, atau kotoran apakah? Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ini di mikrobiologi ya. Yang kedua parasit. Nah, parasit ini perbedaannya sama bakteri, biasanya dia lebih multiseluler. Kalau bakteri tadi uniseluler, artinya uniseluler apa? Bisa tunggal. Dia bersel tunggal atau bersel satu ya. Kalau parasit ini dia bersel banyak multiseluler. Parasit apa yang menyebabkan penyakit pada manusia dan ditularkan oleh ikan dan crustacea? Secara luas parasit dapat diklasifikasikan sebagai cacing. Cacing parasit biasanya disebut sebagai nematoda, trematoda, dan cephalids. Ikan merupakan inang bagi protozoa, tapi tidak ada tanda penyakit untuk dari ikan yang terkena menyebabkan pada manusia. Jadi lebih seringnya itu adalah cacing. Ya. Ini adalah contoh-contoh cacingnya ya. Mulai dari anisakis. Anisakis ini yang kalian sebut dengan cacing pita. Jadi kalau misalnya orang pengolahan nggak ada ngomong cacing pita di Bali, nggak ada ngomongnya anisakis. Ya. Ini bersaras. Oke. Nah, yang kedua adalah capillaria, Muratostoma, dan Cellular nova. Ini adalah ciri-ciri contoh-contoh dari cacing atau parasit yang mungkin hidup di ikan dan bisa tertular ke manusia apabila dikonsumsi. Ya, makanya diperlukan memasak yang proper karena nematoda ini dapat ditemukan pada hati, rongga perut, dan daging ikan laut ataupun ikan air tawar. Salah satu contoh nematoda yang menyebabkan penyakit pada manusia adalah anisakis. Ya, yang tadi itu dia bisa menyebabkan cacing pita di perut kita. Nah, pada tahap infektif parasit, anisakis ini apa pada tahap infektif parasit? Artinya adalah dia tahap yang dapat ditularkan. Dia tahap yang dapat ditularkan pada manusia. Itu akan mati dia apabila dilakukan pemanasan selama 1 menit 60 derajat Celcius suhunya, dan pembekuan selama minus 20 derajat Celcius selama 24 jam pada suhu pusat kita. Oleh karena itu diperlukan ilmu penanganan dan juga pengolahan yang baik. Penanganannya maka harus terjaga dia cold chain-nya, rantai dinginnya harus terjaga. Waktu masak juga harus betul-betul suhunya itu mencapai titik ini supaya membunuh nematoda ataupun bakteri-bakteri tadi itu. Pak, tapi ada yang makan ikan itu secara mentah, ya kan? Secara mentah, itu gimana? Nah, kalau ada produk yang mentah, itu berarti pengecekan hasil penanganan quality control check-nya itu harus lebih maksimal dibandingkan dengan ikan yang masak. Dibandingkan dengan ikan yang masak. Supaya ketika dimakan yang bagian yang mentah pun dimakan yaitu secara mentah maksudnya itu tidak terdapat lagi yang namanya bakteri, parasit dari itu ada. Begitu ya. Baik, sekian saja kemudian kita pada pagi hari ini aja ya. Apakah ada yang ditanyakan? Siapa? Ya. Izin Kopral Kadek Nadia Alis Ganasku izin bertanya. Izin Pak, jika ikan sudah memiliki parasit di dalamnya ataupun cacing, apakah itu dapat dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsi kembali? Lalu kalau mau dikonsumsi itu harus dimasak secara bagus dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius. Oke, sangat bagus pertanyaannya. Ya, jadi gini, ada yang namanya pencegahan dan ada yang namanya penanganan. Ya. Apabila kita tidak tahu ini terkontaminasi cacing atau tidak, ya, maka disarankan dia itu dimasak dengan suhu yang tinggi supaya nematodanya mati. Tapi kalau kita sudah tahu di awal dengan pengecekan, ya, mulai dari pengecekan secara fisik, pengecekan mikrobiologis, pengecekan secara organoleptik, ya, mulai dari kita lihat bentuknya seperti apa, segala macam kayak gitu, ya. Nah, kita sudah pahami, kita sudah identifikasi terdapat nematoda di situ, terdapat cacing di situ, terdapat parasit di situ. Yang lebih disarankan tidak usah dikonsumsi. Walaupun
dari teori mengatakan 60 derajat itu cacingnya mati dalam tahap infektif. Ya, tahap infektif itu artinya adalah dia dapat menularkan ke manusia. Nah, tapi kalau dari awal kita tahu, kita sudah identifikasi ini ikan ini terdapat cacing parasit di dalamnya, ya lebih baik kita tidak konsumsi. Lebih baik kita buang saja atau kita olah menjadi produk olahan yang bukan bahan pangan atau bahan pangan manusia. Kita bisa berubah jadi pakan ternak atau seperti apa, ya, dengan pertimbangan bahwa lebih baik kita ini mencegah daripada kita itu mengobati. Ya, kalau kita masak dia 60 derajat Celcius, dia kalau mati semua, nggak mati. Tapi kalau kita tidak tahu dari awal ini cacingnya ada atau tidak, ya disarankan untuk masak daging ikan itu di atas 60 derajat Celcius supaya kalaupun ada potensi cacing, kita harapannya adalah berdasarkan teori tadi itu cacingnya mati. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ada ya. Selanjutnya kawan-kawan setelah mengikuti perkuliahan ini karena kalian sudah mendapatkan materi mulai dari bahaya fisik, bahaya kimia dan bahaya biologi ya, maka akan ada tugas untuk teman-teman sebagai bahan diskusi, bahan paparan untuk minggu depan. Nanti buat 5 kelompok ada ya, buat 5 kelompok, di mana kelompok pertama itu identifikasi ikan laut untuk bahaya fisik, kimia dan biologinya. Jadi misalnya kalian ambil contoh ikan tuna. Ikan tuna itu bahaya fisik yang mungkin terjadi pada ikan tuna apa? Bahaya kimia yang mungkin terjadi pada ikan tuna yang sering terjadi apa? Nah, bahaya biologinya itu apa yang sering ada di ikan tuna? Nah, itu kelompok 1 untuk ikan air laut, kelompok 2 untuk ikan air tawar, kelompok 3 untuk udang-udangan, ya, kelompok udang-udangan atau krustasea, kelompok 4 untuk rumput laut, ada ya. Kelompok 5, nah kalian merangkum materi semua dari 4 itu supaya nanti menjadi bahan pembelajaran kita untuk ujian di semester nanti. Oke? Oke, kalau gitu ada ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin cukup sekian saja perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.